peradaban kepulauan Indonesia sebelum mengenal tulisan. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaan. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praaksara. Masa praaksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi manusia ketika telah mengenal tulisan. Pada zaman manusia purba dan zaman praaksara, batu adalah senjata paling awal yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Sering kita mendengar istilah manusia purba atau dikenal dengan periode prasejarah. Namun kini istilah prasejarah tersebut diubah menjadi praaksara. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Pra artinya sebelum dan sejarah artinya sejak. Sehingga zaman manusia purba dengan istilah tersebut dimaknai belum memiliki sejarah. Sedangkan yang seperti sama-sama kita ketahui, seperti manusia, bahkan makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan itu memiliki sejarah. Sehingga istilah prasejarah itu kurang cocok jika ditambahkan manusia purba. Istilah yang cocok menurut para ahli adalah praaksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Indonesia terletak di persimpangan tiga lempeng benua. Ketiganya bertemu di sini, menciptakan tekanan yang sangat besar pada lapisan kulit bumi. Akibatnya, lapisan kulit bumi di wilayah terdesak ke atas membentuk paparan-paparan yang luas dan beberapa penggunungan yang sangat tinggi. Seluruh wilayah ini sangat rentan terhadap gempa hebat dan letusan gunung api dahsyat yang kerap mengakibatkan kerusakan parah. Hal ini terlihat dari beberapa catatan geologis. Gempa dan tsunami mengerikan yang di dalam Aceh belum lama ini hanyalah episode terakhir dari seluruh rangkaian peristiwa panjang dalam masa persejarahan dan sejarah. Kami teks sebelum mengenali tahapan-tahapan atau pembebakan perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman praaksara, perlu kamu ketahui lebih dalam yang dimaksud zaman praaksara. Praaksara adalah istilah untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan kebudayaan manusia saat belum mengenal tulisan kurang tepat. Pra berarti sebelum dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Kapan waktu dimulainya zaman praaksara dan kapan zaman praaksara itu berakhir? Zaman praaksara dimulai tentu saja sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya zaman praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab adalah kapan tepatnya manusia itu mulai ada di bumi sebagai pertanda dimulainya zaman praaksara. Sampai sekarang para ahli belum dapat secara pasti menunjukkan waktu kapan mulai ada manusia di muka bumi ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, kamu harus memahami kronologi perjalanan kehidupan di permukaan bumi yang rentang waktunya sangat panjang. Bumi yang kita huni sekarang diperkirakan mulai terbentuk sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Bagaimana kalau kita ingin melakukan kajian tentang kehidupan zaman praaksara? Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak peninggalan fisik secara lempeng, afterna, monumen, candi, dan sebagainya. Berikut menggunakan ilmu geologi dan percabangannya, terutama yang berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi, dan biologi berkenaan dengan kajian tentang ragam hayati atau biodiversitas makhluk hidup. Mengingat jauhnya jarak waktu masa praaksara dengan kita yang sekarang, maka tidak jarang orang
mempersoalkan apa perlunya kita belajar tentang zaman praksara yang sudah lama ditinggalkan oleh manusia modern. Pandangan seperti ini sungguh menyesatkan, sebab itu ada hubungan dengan keyakinan kita. Beberapa di antaranya akan ditemukan berikut ini. Data etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat praksara ternyata masih berlangsung sampai sekarang, entah itu pada pola hunian, pola pertanian, teknologi tradisional, dan konsepsi kepercayaan tentang hubungan harmoni antara manusia dan alam. Bahkan kebiasaan memelihara hewan seperti anjing dan kucing di lingkungan manusia modern perkotaan. Demikian pula kebiasaan bertani merambah hutan dengan metode tebang lalu bakar, slash and burn, untuk memenuhi kebutuhan secukupnya masih ada hingga kini. Namun, kebiasaan merambah hutan dan hidup berpindah-pindah pada masa lampau tidak menimbulkan malapetaka asap yang mengganggu penerbangan domestik. Selain itu juga mengganggu bendera negara tetangga Singapura dan Malaysia seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini. Teknologi manusia modernlah yang mampu melakukan perambahan hutan secara besar-besaran, entah itu untuk berkebunan atau pertambangan dan permukiman real estate, sehingga menimbulkan malapetaka, kabut, asap, dan kerusakan lingkungan. Arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praksara pertama-tama adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Tumbuhan memiliki akar. Semakin tinggi tumbuhan itu, semakin dalam pula akarnya, menghunjam ke bumi hingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin, badai, atau bencana alam lainnya. Demikian pula hanya dengan manusia semakin berbudaya, seseorang atau kelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisi. Jika tidak demikian, manusia yang melupakan budaya bangsanya akan mudah terombang-ambing oleh terpaan budaya asing yang lebih kuat, sehingga dengan sendirinya kehilangan identitas diri. Sekarang muncul pertanyaan, sejak kapan zaman praksara berakhir? Sudah barang tentu zaman praksara manusia mulai mengenal tulisan. Terkait dengan masa berakhir zaman praksara, masing-masing di tempat akan berbeda. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad 5 Masehi. Hal ini jauh lebih terlambat bila dibandingkan di tempat lain, misalnya Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak tahun 3000 Masehi. Fakta-fakta masa aksara di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan kerajaan tua seperti Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Demikian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.